Pemirsa, kondisi jalan berlubang kembali menjadi sorotan. Istilah habis banjir terbitlah rusak nampaknya terus menjadi realita pahit bagi warga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Bahkan kondisi ini dilaporkan telah merenggut nyawa sejumlah pengendara. Lantas apa yang membuat lambatnya perbaikan jalan dan apakah ada tanggung jawab hukum yang bisa dikenakan terhadap para pemangku kebijakan yang lalai membenahi jalan rusak? Selengkapnya akan kita bahas dalam slide-slide selanjutnya. Pemirsa, kita awali dengan fakta dan kondisi seputar jalan berlubang di Jabodetabek. Terhitung sejak awal Februari 2026, ada belasan ribu jalan yang berlubang se-Jabodetabek. Jalan berlubang di Jabodetabek umumnya terjadi pada jalan arteri sekunder, jalan kolektor, dan juga jalur perbatasan. Beberapa jenis dan lokasi jalan berlubang yang sering dilaporkan di area ini diantaranya jalan arteri utama dan juga perbatasan seperti Jalan Dan Mogot arah Grogol, kawasan Jakarta Selatan yaitu Fatmawati, TB Simatupang hingga Jalan Raya Bogor. Kemudian untuk jalur pada kendaraan seperti di traffic light Enggano Priok dan juga kawasan perbatasan lainnya. Ketiga adalah di jalan kolektor lingkungan mulai dari jalan di sekitar Jakarta Barat yaitu Joglo dan Meruya dan titik area perumahan seperti jalan tol dan juga beberapa titik jalan tol lingkar dalam maupun luar atau JOR. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa banyak jalan berlubang di Jabodetabek? Nah, kita tidak boleh mengesampingkan fakta bahwa saat ini Indonesia sedang dalam musim penghujan. Curah hujan yang tinggi menjadi pemicu utama jalan berlubang. Jadi ketika hujan deras terus-menerus, air yang meresap ke dalam lapisan aspal akhirnya melemahkan struktur fondasi. Akhirnya membuat jalan mudah terkelupas. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, jalan berlubang tidak hanya mengganggu fungsi jalan dan menimbulkan kemacetan. Jalan berlubang bahkan menimbulkan kecelakaan hingga merenggut nyawa masyarakat. Setidaknya ada 2 kasus kecelakaan maut terbaru imbas jalan berlubang. Yang pertama adalah di Jakarta Timur, pemirsa, ada seorang pelajar SMK Negeri 34 Jakarta, inisialnya adalah ASP. ASP tewas setelah kendaraannya diduga menghantam lubang saat dalam perjalanan menuju ke sekolah. Kini pihak kepolisian tengah melakukan pendalaman untuk memastikan apakah faktor sarana prasarana yaitu kondisi jalan menjadi penyebab utama kecelakaan maut tersebut. Dan tidak hanya itu saja pemirsa, kecelakaan ini juga sudah direspons oleh Pemprov Jakarta. Menyatakan turut bertanggung jawab, salah satunya dengan menanggung biaya rumah sakit serta menyiapkan petak pemakaman di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Tragedi serupa juga menimpa seorang siswi SMA. Inisialnya adalah CRA. Jadi CRA ini adalah seorang siswi SMA di Tangerang. Tepatnya adalah SMA-nya di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban kehilangan kendali setelah berupaya menghindari genangan air di badan jalan yang berlubang hingga akhirnya terjatuh dan terlindas oleh truk. Berdasarkan data lapangan, setidaknya 4 orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan di sepanjang Jalan Raya Pasar Kemis selama Februari 2026. Warga setempat sempat mengeluhkan kedalaman lubang yang mencapai 5 hingga 20 cm yang dipicu oleh curah hujan tinggi dan ramainya kendaraan berat yang melintas. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jalan berlubang ini sudah merenggut nyawa. Tentu yang menjadi pertanyaan apakah jalan-jalan tersebut sudah diperbaiki? Kita sama-sama lihat. Jadi meresponi hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa lubang-lubang yang pada waktu minggu lalu kita hitung ada 6.000 sudah hampir sebagian besar kita tambal. Bahwa apakah penambalan tersebut sudah menyelesaikan secara keseluruhan mengcover Jakarta, saya harus mengatakan belum. Jadi Gubernur Jakarta menyatakan bahwa Pemprov Jakarta telah menambal sekitar 6.000 titik jalan berlubang di berbagai wilayah ibu kota. Meski demikian, Pramono mengakui penambalan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan jalan rusak di Jakarta. Pramono juga menyinggung insiden yang terjadi di wilayah Grogol, Jakarta Barat akibat jalan berlubang. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan memastikan pemerintah tidak pernah berniat membiarkan kondisi jalan rusak. Pramono menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati ketika beraktivitas, terutama ketika melintasi titik-titik jalan yang berpotensi rusak. Pemprov DKI berkomitmen untuk terus melakukan penambalan dan perbaikan jalan secara bertahap hingga kondisi jalan di Jakarta kembali layak dan juga aman dilalui, terutama pasca hujan ekstrim yang terjadi beberapa waktu lalu. Kita beralih ke slide selanjutnya. Lantas pemirsa, apa yang menjadi kendala perbaikan jalan berlubang?
Kami mencatat setidaknya ada 4 kendala utama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama pemirsa adalah curah hujan tinggi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ternyata hujan ini tidak hanya menjadi penyebab jalan berlubang, namun juga menjadi kendala perbaikan jalan berlubang. Mengapa? Karena ada 2 tahapan dalam perbaikan jalan berlubang. Pertama adalah penambalan sementara secara masif, baru kemudian akan dilakukan tahap kedua, yaitu perbaikan permanen. Nah, hujan yang terus mengguyur Jabodetabek seringkali membuat lubang yang sebelumnya sudah ditutup, utamanya penambalan sementara, kerap terbongkar kembali saat terkena air hujan. Untuk kendala yang kedua adalah kurangnya personil. Ini juga sudah diakui langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang menyatakan bahwa Pemprov Jakarta saat ini kekurangan tenaga untuk menangani ribuan titik jalan rusak. Dinas Jasa Marga hanya memiliki sekitar 750 personil pasukan kuning yang setiap hari menambal jalan di 5 wilayah kota administrasi. Dan untuk bisa mempercepat penanganan sekaligus mencegah kecelakaan berulang, Pramono telah menyetujui penambahan tenaga penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP untuk bisa memperkuat pasukan kuning. Memang pemirsa untuk jumlahnya berapa masih akan diputuskan kemudian, tapi pada intinya penambahan jumlah personil ini sudah disetujui. Kita beralih ke kendala yang ketiga. Kendala yang ketiga adalah keterbatasan anggaran. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan drastis, yaitu sebesar 81,38 triliun rupiah. Dari sebelumnya 110,95 triliun rupiah, kini hanya sekitar 29,57 triliun rupiah. Ini menjadi bagian dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Pemangkasan anggaran signifikan jelas berdampak pada pemeliharaan rutin. Menteri PU Dodi Hanggodo menyatakan salah satu program yang paling terdampak pemangkasan anggaran adalah program preservasi atau pemeliharaan rutin jalan dan juga jembatan. Jadi sejak awal Menteri PU ini sudah khawatir hal ini bisa berimbas pada meningkatnya jumlah jalan rusak dan berlubang yang nyatanya memang benar terjadi saat ini. Kita beralih pemirsa ke kendala yang keempat. Kendala keempat adalah beban lalu lintas yang berlebih, khususnya adalah kendaraan odol yang membuat perbaikan jalan menjadi tidak efektif. Beban yang melampaui kapasitas merusak hingga ke lapisan fondasi, sehingga tambalan cepat rusak kembali. Secara teknis, kenaikan beban mempercepat kerusakan secara eksponensial. 2 kali beban dapat berdampak hingga 16 kali kerusakan. Lintasan berat juga memicu retak dan juga lubang, merusak drainase, serta menyulitkan perbaikan permanen, sehingga yang dilakukan seringkali hanya perbaikan darurat saja. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pada akhirnya pemirsa, kasus ini memicu pertanyaan publik. Apakah pembiaran jalan rusak yang berakibat hilangnya nyawa melanggar hukum? Dan apakah pemangku kebijakan mulai dari menteri, gubernur, wali kota hingga bupati bisa dipidana? Pembiaran jalan rusak yang berujung hilangnya nyawa bukan sekedar persoalan teknis, melainkan bisa menjadi persoalan pidana. Dasarnya ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Jadi ada 2 pasal yang mengatur terkait hal ini secara spesifik. Pertama pasal 24 dan juga kedua pasal 273. Kita baca satu persatu. Untuk pasal 24 ini mewajibkan penyelenggara jalan segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jika belum dapat diperbaiki, maka wajib diberi tanda atau rambu peringatan. Terkait dengan tanda dan rambu peringatan, saat ini juga sudah dikeluarkan dan diberikan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada sejumlah titik jalan berlubang. Kita beralih ke pasal 273. Nah, pasal ini menegaskan apabila kewajiban itu diabaikan dan kelalaian tersebut menyebabkan kecelakaan hingga korban meninggal dunia, maka penyelenggara jalan dapat dipidana penjara. Paling lama adalah 5 tahun atau denda maksimal 120 juta rupiah. Nah, yang dimaksud dengan penyelenggara jalan ini adalah pejabat sesuai dengan kewenangannya, yaitu pemerintah pusat untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, serta bupati atau wali kota untuk jalan kabupaten atau kota. Tanggung jawab tetap melekat pada pemegang kewenangan meski pelaksanaan teknis dilakukan oleh dinas. Artinya apabila para penyelenggara ini terbukti ada kelalaian dan tidak ada upaya perbaikan atau peringatan, pejabat berwenang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pemirsa, jalan berulang bukan sekadar soal aspal terkelupas. Ini soal keselamatan dan juga tanggung jawab. Ketika hujan turun dan lubang kembali menganga, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, tapi nyawa manusia.
Perbaikan harus dilakukan secara cepat, pengawasan harus ketat, dan penegakan hukum tidak boleh tumpul. Karena di setiap perjalanan ada keluarga yang menunggu dengan selamat sampai tujuan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Metro Siang akan kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.